Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran surat Al-A'raf mulai ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita pahami dulu. Summa, kemudian ba'athna, kami utus, Allah utus min ba'dihim, setelah rasul-rasul mereka. Jadi Allah telah banyak mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Musa. Bi ayatina ila fir'auna wa mala'i, yaitu dengan bukti-bukti, dengan ayat-ayat yang nyata kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Jadi selain Fir'aun masih banyak pemuka-pemuka yang lain. Ada Qarun, ada Haman. Fadzalamu biha, mereka mengingkari ayat-ayat itu, hanya kembali kepada ayatina, bukti-bukti ayat-ayat Allah. Itu berupa mukjizat-mukjizat. Yang mengingkari siapa? Yang mengingkari itu Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Fandur kaifa kana akibatul mufsidi, maka perhatikan bagaimana akibat dari orang-orang yang membuat kerusakan. Apa yang dimaksud membuat kerusakan? Ketika menjalani hidup di dunia tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, itu sebetulnya sudah membuat kerusakan. Misalnya, kalau menurut Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah, itu yang namanya laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Diatur namanya pernikahan, membangun rumah tangga, itu nikah laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Ketika kemudian membuat aturan, misalnya nikah sesama jenis, bukan sesama jenis manusia, tapi sesama jenis laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Itu akhirnya nanti duriannya, keturunannya akan hancur, akan rusak. Nah, sekarang seperti umatnya kaum Nabi Lut kan. Sekarang tetangga kita Thailand sudah meresmikan pernikahan sesama, padahal Indonesia dengan Thailand itu sangat dekat. Itu cuma Indonesia, Malaysia, Thailand perbatasan. Kerajaan Perlis itu perbatasan dengan Thailand, dekat sekali. Itu sudah mengesahkan pernikahan sesama. Ini sekedar contoh yang membuat kerusakan. Jadi setiap cara hidup, jalan hidup yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, itu berakibat membuat kerusakan. Yaitu
Maka fandur kaifakana akibatul mufsidi. Wa qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ini rasulun mir rabbil alamin, sesungguhnya aku ini rasul dari Tuhan semesta alam. Jadi Nabi Musa menyampaikan pada Fir'aun bahwa Nabi Musa itu utusan dari Allah. Wa haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Haqiqun ala, ya wajib atasku, ya keharusan atasku, fardu bagiku, ya Allah kaul akulah alam toh, tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah illal haq, kecuali yang hak. Jadi seluruh yang dikatakan Musa itu adalah kebenaran dari Allah, adalah amanat dari Allah, tugas dari Allah. Maka Musa tidak akan mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak, kecuali yang benar. Jadi Musa selalu mengatakan yang benar. Qad ji'tukum bi bayyinatin mir rabbikum. Ya, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bayyinah, bukti-bukti yang nyata dari Tuhan. Fa'arsil ma'iya bani Israil. Nah, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Jadi Bani Israel itu diperbudak, diperalat, dijadikan hamba sahaya oleh Fir'aun, dipekerjakan, dipaksa, harus mengikuti kemauan dari Fir'aun. Jadi Bani Israel itu dulu dijadikan budak oleh Raja Fir'aun, turun-turun dari satu raja ke raja berikutnya, dan dijadikan budak terus-menerus sekian lama. Dan Nabi Musa diutus untuk memerdekakan Bani Israel. Nah setelah dimerdekakan, sekarang kok overacting, padahal dulu-dulunya budaknya dari Fir'aun. Kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah untuk memerdekakan Bani Israel. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Kemudian Fir'aun menjawab, ya, in kunta, jika kamu betul ji'ta bi ayat, coba datangkan, mana buktinya, ya, fa'ti biha, datangkanlah ayat itu, in kunta minasyadiqin, jika kamu orang benar. Jadi Fir'aun minta kepada Nabi Musa untuk membuktikan mana ayat-ayatnya, mana buktinya, mana mukjizatnya. Kemudian fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka secara tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang sebenarnya. Namanya mukjizat. Ya,
tongkat dilemparkan jadi ular. Kalau di Indonesia tongkat dilemparkan jadi pohon yang hidup, menggambarkan saking suburnya, iya kan? Tapi apa-apa kok impor karena subur. Kafa'al qa'asohu fa'idha hiya thubanum mubin. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Dengan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang sebenarnya. Bukan seperti ular, tapi ular yang sebenarnya. Karena ini mukjizat, bukan sihir, bukan sulap, bukan. Ini betul-betul mukjizat. Apalagi wanaza'a yada, Nabi Musa mengeluarkan tangannya, menarik tangannya. Fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin. Seketika itu juga tangannya Nabi Musa tadi mengeluarkan cahaya putih yang mengkilat, bercahaya putih bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi ketika mengeluarkan tangannya, membuka tangannya, dari ketiaknya keluar cahaya putih. Kalau kita mengeluarkan tangan kita, membuka, keluar bau. Ya, tapi untuk Nabi Musa keluar cahaya. Karena namanya Nabi, dapat mukjizat dari Allah. Ini mukjizat nanti banyak itu. Disebutkan nanti di belakang banyak. Ya, ada angin tufan, ada kata, ada apa itu si darah, ada macam-macam mukjizat. Ya, dua di antaranya disebutkan di sini, tongkat dan cahaya putih. Nah, anak-anak sekarang hebat itu, pergi kemana-mana nggak usah pakai senter. Pintu gelap tinggal buka tangan, udah keluar sinar. Qala mala'u min qaumi fir'aun inna hadza la sahirun alim. Tapi anehnya pemuka kaum Fir'aun sama mengatakan ini sesungguhnya. Ini double sudah pakai inna, masih pakai lam takkid. La sahirun alim. Ya, sesungguhnya ya, Musa ini adalah betul-betul ahli sihir yang pandai, yang ahli. Jadi mereka pemuka-pemuka kaum Fir'aun itu nggak meyakini kalau Nabi Musa itu oleh Allah diberi mukjizat. Mereka menganggap Nabi Musa itu ahli sihir yang ahli, ahli sihir yang sangat pandai. Ya, namanya orang tidak yakin, ya seperti orang-orang sekarang, karena tidak yakin kepada Al-Quran, ya nggak mau memahami Al-Quran. Namanya tidak beriman. Nggak mau memahami Quran. Sekarang itu malah banyak yang cenderungnya memahami Quran saja takut. Takut memahami Quran, tidak dicap orang suci kan? Takut. Karena kan orang memahami tuntunan Allah aja takut. Katanya apa? Rasanya kok gerimis-gerimis kan? Lu masuk memahami Quran jalan ke masjid rasanya gerimis-gerimis. Terus kok berbeda kalau berangkat
ke tempat hiburan ya tentu berbeda. Itu rekaman malaikat betul-betul berbeda. Besok ada yaumul mizan betul-betul kelihatan. Bapak Ibu pernah nggak memvideokan perbuatan baik nanti biar rekaman malaikat itu betul-betul baik. Misalnya ya berangkat ke pengajian di video sendiri, atau misalnya pas bacaan gerakan sholat itu di video kemudian dianalisis itu. Kita harus supaya sholatnya Nabi kok dulu. Kalau bapak ibu mungkin gak sempat. Itu sebetulnya bisa untuk memperbaiki supaya betul-betul bagus. Nah ini kalau pemuka serok ini nggak meyakini kalau Nabi Musa itu oleh Allah diberi mukjizat. Seperti orang-orang sekarang tidak meyakini kalau Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, luar biasa. Makanya Al-Quran itu betul-betul tiba dan diamalkan. Itu bagi orang yang mengamalkan, itu jadi orang yang sangat dahsyat, jadi orang yang luar biasa. Asal meyakini. Oke, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita pahami dulu. Itu malah pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin kaum Fir'aun, rakyat kerajaan Fir'aun di Mesir, itu para pemimpin-pemimpinnya, apalagi raja-rajanya, itu memutarbalikkan, ya, memutarbalikkan. Malah tadi yang Nabi Musa itu ngajak kepada kebaikan, tapi kalau dikatakan yuridu ayyukhrijakum min ardikum, ya, ia bermaksud mengusir kamu dari negerimu. Jadi Fir'aun itu mengatakan pada umatnya bahwa Musa itu ingin mengusir penduduk dari Mesir, dari negerinya. Famadza ta'murun, maka apakah yang kamu anjurkan? Nah, ini kamu semua itu akan diusir dari negerimu. Gimana pendapatmu? Ternyata polanya sejak zaman dulu sampai sekarang seterusnya nggak berubah-ubah. Sekarang juga begitu. Kalau ada orang mulai memahami Quran itu mesti bingung, khawatir itu nanti akan meninggalkan cara-cara lama dulu, tradisi lama dulu. Udah pasang kuda-kuda semua. Loh, padahal itu mengikuti sepenuhnya tuntunan Allah. Nabi Musa itu sepenuhnya mengikuti arahan dari Allah. Tetapi oleh Fir'aun dan pemimpinnya itu diputar balik. Itu Musa itu akan mengusir kamu dari negerimu loh. Apa yang botoki baik gitu. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini khashirin. Nah, pemuka-pemuka itu menjawab, arjih berilah tangguh Musa dan saudaranya yang bernama Harun. Karena Nabi Harun diangkat juga oleh Allah jadi Nabi untuk menemani Musa. Nah,
berilah tanggung Musa dan saudaranya. Kemudian bakal fil madain khafirin, kirimkanlah ke kota-kota ya orang-orang untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir ya. Itu semuanya seantero negeri Mesir dicari ahli-ahli sihir, ahli-ahli sihir yang terlibat, dikumpulkan semua ya. Ini tugas dari istana, tugas dari kerajaan Fir'aun. Para ahli-ahli sihir dicari ke seluruh antero negeri Mesir, kerajaan Mesir. Yaitu bikulli sahirin alim, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai. Jadi yang terpandai semua ahli sihir seantero Mesir dikumpulkan semua. Baca as-sakaratu Fir'aun. Nah, itu ahli-ahli sihir itu sudah datang kepada Fir'aun. Sudah terkumpul ini ahli sihir seantero negeri Mesir. Sudah terkumpul semua ya di kerajaan Fir'aun. Sudah kumpul semua di istana. Nah, itu. Qalu inna lana la'ajran in kunna nahnu ghalibin. Itu ahli-ahli sihir yang terhebat tadi, yang terpandai tadi, yang sudah berkumpul di istana, itu sama mengatakan, sesungguhnya kami ini nanti setelah mengalahkan Musa itu dapat upah apa? Kamu kok semuanya dikumpulkan? Terus nanti kamu kalau mengalahkan Musa diberi upah apa? Dapat hadiah apa? Gitu. Nah, kalau mereka optimis bisa mengalahkan Musa, karena menganggap Nabi Musa itu bukan nabi, bukan mukjizat. Ya enggak, Nabi Musa itu ahli sihir, akan dikalahkan oleh mereka. Sama dulu Nabi itu awal-awal Nabi Muhammad ya, awal-awal tokoh-tokoh kepala-kepala suku di Mekah nggak beriman, nggak meyakini, malah menganggap itu ya bahasanya, sastranya, susunannya itu dia itu bukan ahli bahasa, bukan ahli sastra. Itu yang ahli sastra banyak ketika itu nggak percaya juga pada Nabi Muhammad. Ini juga begitu, menganggap ahli sihir itu lebih hebat daripada Nabi Musa. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Fir'aun jawab, iya na'am, iya betul. Wa innakum dan sesungguhnya kamu nanti akan benar-benar. Sudah pakai wa inna, masih pakai la untuk menyarankan. Dan sesungguhnya kamu nanti benar-benar akan dijadikan orang-orang yang dekat kepada Fir'aun. Laminal muqarrabin, akan dijadikan orang-orang dekat dengan raja. Apa dijadikan menterinya, apa dijadikan tangan kanannya. Kalau sekarang tuh jadi dirut BUMN-nya. Itu perwakilan dari pemerintah yang duduk di BUMN kan namanya komisaris. Akan dijadikan komisaris itu.
Maka Israel itu laminal muqarrabin. Nanti top leadernya semua yang paling dekat dengan raja, ya top leader semua yang tertinggi dari kementerian, semua yang tertinggi dari instansi, semua yang tertinggi dari perusahaan-perusahaan kerajaan, itu nanti akan diisi oleh ahli sihir yang mengalahkan Nabi Musa. Udah senang dua ketika ahli sihir, ya kan? Ternyata upahnya nanti akan dijadikan orang-orang yang tujuannya itu sangat tinggi. Jadi komisaris, dirut BUMN, jadi menteri-menteri, kepala-kepala instansi, kepala-kepala badan, badannya bapak kepalanya, kepala badan. Itu kalau badan nggak ada kepalanya menakutkan. Mereka ada kepala badan, ada satgas, ada komisi itu semuanya nanti akan diambilkan dari ahli sihir. Terus kenyataannya bagaimana? Kita baca saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ahli sihir yang tercanggih dari seluruh antero Mesir di bawah kerajaan Fir'aun. Yang terbaik itu sudah dikumpulkan di istana dan sudah dijanjikan nanti kalau menang upahnya mereka akan dijadikan orang-orang yang terdekat dengan Raja Fir'aun. Sehingga ahli sihir itu semangatnya luar biasa. Nek model sini yang menggebu-gebu, mau dapat posisi yang sangat tinggi. Nah, apalagi eranya itu orang itu kepingin dapat status yang tinggi, sampai semuanya harus dinimbangkan ke kantong gitu, yang nggak ada hubungannya dibawa ke sana ya. Itu ini di soal apa ini loh. Nah itu para ahli sihir sangat semangat mengatakan apa? Ya Musa, iman antum ya, ma iman antakun. Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan duluan atau kami yang akan melemparkannya? Jadi masing-masing itu sudah membawa alat. Mereka membawa alat sihir yang bermacam-macam yang mereka miliki. Itu yang terkenal itu tongkat itu. Ada yang model seperti tali begitu kan? Ya seperti untuk bubur itu. Terus aku Nabi Musa menjawab, lemparkanlah. Nah, dari sini suruh melemparkan duluan gitu loh. Setelah dari sihir tadi melemparkan alat sihirnya, falamma sakalu ayyunan nas, maka tatkala ahli sihir itu melemparkan, mereka menyulap mata orang-orang dan menjadikan orang banyak itu takut. Wastarhabuhum, ternyata kalau sudah dilemparkan kelihatan seperti ular. Orang takut semua. Wajah ubisi dari hati. Mereka mendatangkan sihir yang besar, menakjubkan. Semuanya terpesona, takut semua. Wah ini ahli sihir terhebat ini kan. Kemudian wa auhayna ila Musa an alqi aso, dan Allah wahyukan kepada Musa. Allah berfirman kepada Musa, an alqi aso, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Fa'idha hiya talqafu ma yakfikun, maka sekonyong-konyong
dengan tiba-tiba tongkat Nabi Musa itu menelan seluruh apa-apa yang ahli-ahli sihir tadi sulap. Jadi ular macam-macam itu dihabisi, ditelan semua oleh ularnya Nabi Musa. Nah, tadi itu kan takjub semua itu. Wah, misalnya, wah itu ada di menteri tenaga gitu. Sebentar kan. Ternyata begitu Allah berfirman, Allah dawuh kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Jadi ular beneran yang bisa menelan seluruh apa itu yang dibuat oleh ahli sihir tadi. Nah, terus para konal aku buat makan yang malu. Karena itu nyatalah yang benar, batalah yang selalu mereka kerjakan. Jadi yang makar yang direncanakan oleh Fir'aun dan seluruh pemimpin-pemimpinnya, kubarok-kubaroknya yang ingin mengalahkan Musa dengan mudah seluruh ahli sihir dari Mesir, ternyata gagal total. Negara bahasanya itu gagal panen. Rencana makar ini gagal itu kan. Karena anak kecil itu bapak itu gagal panen. Ini juga gitu, makar mereka gagal terus. Nah, terus gimana? Baru biasa kalau sangat sedih. Nah, terus tadi sebutnya faluibu gunalika wangkolabu sohiri. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina, tersungkur semua, kalah semua. Ya, jadi para pembesar ahli sihir, dedengkot-dedengkotnya kalah semua, seantero Mesir. Selain itu apa? Ahli-ahli sihir itu serta merta mereka itu ya tunduk sujud, ya ma'uliyas saharatu sajidi. Jadi mereka tersungkur langsung sujud. Mereka para ahli sihir tadi. Kalau mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin. Ahli-ahli sihir itu mengatakan kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini jendelnya ahli sihir. Setelah mereka terkalahkan, mereka semuanya masuk Islam. Mereka semuanya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Terus Fir'aunnya marah-marah. Pertama, katanya ada di terkenal seluruh Mesir, kok keok kabeh, kalah semua. Barang kalah, kok mereka malah terus beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Marah-marah, yang nyuruh beriman itu siapa gitu loh. Ya mereka beriman sendiri-sendiri karena sudah mengakui kekalahannya. Hebatnya ahli sihir di zaman itu kalau kalah ya terus ngakui gitu loh. Nah, kita baca berikutnya. Fir'aun itu semakin marah. Marahnya itu berlipat-lipat. Ya, pertama ahli-ahli sihirnya ternyata kalah semua, tidak bisa mengalahkan Nabi Musa.
Nah, lebih marah lagi setelah ahli sihir kalah, kok langsung beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, menjadikan Fir'aun semakin naik pitam itu. Terus mengatakan, qala Fir'aun, amantu bihi qabla an adzana lakum. Apakah kamu semuanya beriman kepadanya sebelum aku memberikan izin kepadamu? Ya, tampaknya Fir'aun itu menganggap siapapun yang mau beriman kepada Musa harus izin dulu kepada Fir'aun. Lah Fir'aun belum mengizinkan, kok ahli-ahli sihir yang kalah tadi terus semuanya beriman, maka Fir'aun marah-marah. Ya, amantu bi qabla an adzana lakum. Piye kok beriman kabeh padahal aku ngizin kayak gitu. Inna hadza lamakrumman kartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha. Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Dari mana si Fir'aun itu nuduhnya apa? Nuduh bahwa ahli sihir itu muridnya Musa. Kemudian takluk semua, kemudian akan mengeluarkan mereka kaum Fir'aun dari negerinya. Pasal mengatakan, ya, maka kelak itu kan, maka kelak kamu akan mengetahui perbuatan. Terus Fir'aun semakin marahnya gak keturunan, ngancam. Gimana ngancamnya? La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ya, la uqattina, demi sesungguhnya sampai bersumpah-sumpah, ya pasti akan aku potong tangan dan kakimu secara bersilang, min khilaf, secara bersilang. Jadi kalau yang dipotong tangan kanannya, kakinya yang kiri. Ya, kalau tangannya yang kiri, kakinya yang kanan. Setelah dipotong secara bersilang, sungguh akan disalib kamu semuanya. Jadi akan disalib oleh Fir'aun, oleh bala tentara Fir'aun. Jadi ahli-ahli sihir itu semuanya yang sudah beriman akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan akan disalib. Kalau ahli-ahli sihir yang sudah beriman tadi menjawab, inna ila rabbika munqalibun. Ahli-ahli sihir yang sudah beriman tadi menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami semuanya kembali. Di ayat yang lain itu dijelaskan, Fir'aun itu berkuasa hanya sebentar di dunia. Mereka akan berbuat apapun silakan, tapi mereka sudah yakin begitu nanti betul-betul mereka disiksa oleh Fir'aun. Ada hadis yang kita beriman tadi, begitu mereka disiksa karena iman, misalnya mereka meninggal, mereka yakin orang musuh berada di sisi Allah, dikasih rezeki yang melimpah, tempat yang sangat mulia, maka nggak takut apapun. Ini kekuatan iman yang semula memusuhi Nabi, ingin mengalahkan Nabi, tapi karena beriman itu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Ini kehebatan kekuatan ahli-ahli sihir. Bandingkan dengan keimanan kita
cuma diancam orang dianggap penduduk kampung ini terus juga di kabeh gitu. SP nek wis malah sangat Quran daripada orang diakoni penduduk situ cuma di kabeh itu. Lalu masalah saya nggak ada murid di sopo. Iya kan? Jadi ini karena apa? Kisah ini diulang dalam Quran supaya keimanan kita kuat. Seperti keimanan orang-orang terdahulu. Kalau yang sudah beriman itu, ya demikian itu. Seperti berimannya ahli-ahli sihir yang sudah kalah dengan Musa, yang ditakuti hanya Allah. Jadi kalau sudah beriman, masa cuma takut, cuma diancam. Lalu orang tetap memahami Quran, orang dianggap penduduk ini loh, itu sudah hidup. Nah, itu berarti imannya di mana? Imannya lebih kisah ini. Ya, ini sampai ayat 125. Kelanjutannya insya Allah besok pagi. Ini tampaknya ya sama masih capek. Ya untuk nanti korban dulu. Ya mudah-mudahan besok sudah mulai hilang capeknya, sudah lebih semangat. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan membacakan salat dan Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.